Berikan penyembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Angkat suaramu. Haleluya. Haleluya. Kami sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Kau mulia, Terima kasih Kau Tuhan. hadir di sini. Memulihkan hati, Menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. mengalir kuasa. Tempat Haleluya, haleluya. Bapa, Terima Kau kasih, mulia, Kau hadir di sini. Terima kasih Roh Kudus. Memulihkan hati, Menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh Tuhan, kami tenang bersamamu Tuhan. Kami aman bersamamu. Terima kasih buat kebaikan saat ini Tuhan. Kami akan menyambut kebenaran firman-Mu. Engkau berkuasa atas hamba. Engkau berbicara kepada kami semua. Biar Roh-Mu yang menguasai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Sama-sama kita bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan ini. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Firman Tuhan, hari ini saya beri tema menguasai diri, atau yang sering saudara dengar penguasaan diri. Saya lebih spesifiknya kepada pribadi kita masing-masing, yaitu menguasai diri. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara perhatikan dalam firman Tuhan ini, perikopnya diberi judul hidup orang Kristen, atau gaya hidup orang Kristen, gaya hidup kekristenan. Dalam firman Tuhan ini, Rasul Petrus memberikan peringatan kepada saya dan saudara, dan memberitahukan bahwa keadaan dunia itu sudah semakin dekat, atau kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Saudara bisa bayangkan bahwa firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Petrus pada saat beberapa waktu yang lampau, atau setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, di situ saudara, Rasul Petrus memberitahukan kepada setiap orang bahwa kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat.
Dengan kata lain, akhir zaman sudah dekat. Namun saudara, dalam perjalanannya waktu, silih berganti, manusia hidup, yang satu lahir, yang satu meninggal, seolah-olah belum terjadi. Dan bahkan sampai hari ini. Dan itu membuktikan bahwa kedatangan Tuhan atau akhir zaman sudah semakin dekat dengan keadaan kita yang terjadi saat ini. Kalau saudara perhatikan keadaan dunia saat ini, saudara bisa melihat ada begitu banyak hal-hal yang terjadi di luar pikiran kita. Ada begitu banyak hal yang terjadi di luar keadaan kita sebagai manusia. Tetapi itulah keadaan dunia. Untuk itu jauh-jauh hari sebelumnya atau jauh-jauh waktu sebelumnya, Rasul Petrus sudah memberitahukan kepada kita bahwa keadaan dunia, tempat di mana kita hidup saat ini, tidak baik-baik saja. Keadaan dunia, tempat di mana kita hidup ini, satu saat akan berakhir. Karena akan berakhir, dikatakan oleh firman Tuhan, kita harus menguasai diri kita. Kita harus menguasai diri kita dengan tujuan apa? Supaya nanti kita dapat berdoa. Kita perhatikan firman Tuhan dalam ayat yang ke-7 ini, kata menguasai diri di sini dipakai kata nepo. Artinya apa? Kuasailah dirimu, sadar, letakkanlah. Jadi kalau saya mau bacakan kepada saudara, dikatakan begini, ke saudara segala sesuatu sudah dekat, karena itu sadarlah. Sadarlah. Ada kata sadar. Dalam pengertian lebih lanjut saudara, dikatakan bahwa kuasai diri di sini yaitu menahan diri atau menjaga diri. Menjaga diri, menahan diri atau menjaga diri. Menjadi sadar. Supaya apa? Supaya kita dapat tenang, supaya dapat berdoa. Nah, ini firman Tuhan katakan dengan menguasai diri. Menguasai diri juga memiliki pengertian, yaitu berhati-hati. Tidak memihak, saudara. Tidak memihak kepada yang bukan dari Kristus. Tidak memihak kepada hal-hal daging. Tapi kita harus berpihak kepada Kristus. Karena Kristus sudah memilih kita. Nah, apa yang harus kita kuasai, saudara? Berdasarkan ayat firman Tuhan ini, lantas apa yang saya dan saudara harus kuasai? Apakah hanya sekedar diri kita sendiri? Ayo kita melihat bersama-sama firman Tuhan ini. Yang pertama yang saya catat di sini, yang harus kita kuasai adalah ego kita. Dalam 1 Samuel 19 ayat yang ke-11, di sini bercerita tentang seorang raja. Raja yang terkenal yaitu Saul, di mana Saul tidak rela tahta kerajaan yang dia pimpin diambil alih oleh Daud. Walaupun Tuhan sudah menetapkan Daud pada akhirnya yang akan menggantikan Saul, Saul tidak rela. Saul ingin dia tetap yang memimpin, bahkan kalau bisa keturunannya yang memimpin. Egonya, dia mementingkan egonya, padahal firman Tuhan sudah menolak dia. Tuhan sudah menolak dia. Tetapi Saul dengan egonya, dia memakai egonya, dia menyerang Daud, dia berusaha untuk membunuh Daud. Karena bagi Saul, ketika dia membunuh Daud, maka tahta kerajaannya akan aman. Nah ini saudara, ketika ego diberi makan, maka segala sesuatu bisa dilakukan. Ketika ego diberi makan, maka segala sesuatu yang jahat, segala sesuatu yang salah bisa menjadi halal. Ini Saul, saudara. Saul melakukan hal yang keliru di hadapan Tuhan. Setiap orang punya ego. Saya punya ego. Apalagi sebagai laki-laki, ego kita
jauh lebih besar dibanding mungkin yang wanita. Tetapi firman Tuhan katakan, kita harus menguasai ego kita. Kita harus menguasai diri kita. Selain ego kita, firman Tuhan katakan juga kita harus menguasai hawa nafsu atau keinginan daging kita. Di dalam Kejadian pasal 39 ayat 6b sampai ayat 12, Kejadian pasal 39 ayat 6b sampai ayat 12, di sini bercerita tentang Yusuf, seorang muda yang dikatakan oleh firman Tuhan gagah, dan setiap harinya dia bekerja di rumah Potifar. Dan firman Tuhan juga katakan bahwa ketika dia sedang bekerja, istri Potifar setiap hari mendatangi Yusuf. Setiap hari dia merayu Yusuf. Istri Potifar ingin mengajak Yusuf melakukan hal yang tidak benar. Melakukan satu hubungan yang terlarang. Atau saya katakan, istri Potifar mau mengajak Yusuf melakukan perzinahan. Tapi apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan, Yusuf mengambil satu tindakan yang tegas, yaitu lari meninggalkan istri Potifar. Yusuf tidak mau memberi makan hawa nafsu di dalam dirinya. Yusuf tidak mau keinginan-keinginan daging dari istri Potifar dilayani oleh Yusuf. Saudara, mengapa banyak hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan bisa jatuh dalam dosa perzinahan, saudara? Karena membuka peluang, memberi makan keinginan-keinginan daging. Ada masalah sedikit, cerita keluar, yang laki-laki cerita dengan lawan jenisnya. Akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak benar. Firman Tuhan mengajarkan kepada saya dan saudara, mari kita coba mengendalikan diri kita atas keinginan-keinginan daging kita. Dalam Kolose pasal 3 ayat yang kelima, firman Tuhan katakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kolose 3 ayat yang kelima. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Banyak orang tidak menyadari bahwa perzinahan itu sama dengan penyembahan berhala. Banyak orang tidak menyadari bahwa percabulan itu sama dengan penyembahan berhala. Banyak orang tidak menyadari bahwa keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari Yusuf. Yusuf tidak membiarkan keinginan-keinginan daging istri Potifar dilayani. Yusuf juga tidak membiarkan keinginan daging dalam dirinya sebagai seorang yang muda berkembang di dalam dirinya. Yusuf mengambil sikap yang tegas atas hal ini. Yang berikutnya apa yang harus kita kuasai? Yang ketiga, Kolose pasal 3 ayat 16. Kolose pasal 3 ayat yang ke-16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Yang ketiga yang harus kita kuasai yaitu perkataan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara perkataan, omongan, itu tidak mudah saudara untuk kita kendalikan. Firman Tuhan katakan di dalam Yakobus, karena lidah orang bisa tidak selamat.
karena perkataan. Saya banyak kekurangan, saudara. Dalam perkataan bisa. Mungkin saudara juga mengalami atau memiliki kekurangan dalam perkataan. Tetapi firman Tuhan ajarkan, mari kita belajar mengontrol perkataan kita. Kita belajar untuk mengendalikan perkataan kita. Seperti yang dikatakan oleh Kolose 3 ayat 16, biarlah perkataan Kristus. Perkataan Kristus yang keluar, bukan perkataan hujatan, bukan perkataan caci maki, bukan perkataan-perkataan yang menjatuhkan orang lain. Saudara, kalau saudara perhatikan akhir-akhir ini, saudara, khususnya orang-orang yang melakukan atau yang berselancar di dunia maya, atau dengan kata lain bermedsos, bermain media sosial, saudara. Begitu banyak kata-kata kotor yang disampaikan, yang terrealisasi lewat tulisan. Hujat sana, hujat sini. Menjatuhkan si A, menjatuhkan si B. Padahal dia sendiri tidak mengenal orang itu. Orangnya ada di Amerika, tapi di Indonesia bisa menghujat. Orangnya ada di kota A, tapi di Indonesia atau di kota B bisa melakukan hujatan itu lewat media sosial, lewat dunia maya. Sehingga tidak salah firman Tuhan katakan, salah satu ciri akhir zaman adalah orang saling memfitnah satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lebih baik kita urus diri kita masing-masing. Amin, saudara? Lebih baik kita urus diri kita masing-masing daripada kita pusing dengan urusan orang lain yang belum tentu juga ketika kita urus urusannya orang lain, kita sendiri benar di mata Tuhan. Sedangkan kita benar, kita tetap harus mengontrol diri kita. Karena kita bukan hakim. Hakim sesungguhnya adalah Tuhan. Apalagi kalau di dalam diri kita ini banyak hal yang salah. Seringkali saya mendengar satu istilah, ambil cermin. Ya, lihat dirimu. Untuk apa, saudara? Supaya kita tahu siapa diri kita. Terserah, saudara, apapun yang orang mau lakukan, biarkan itu menjadi tanggung jawab dia dengan Tuhan. Kalau memang kita bisa memberikan nasihat, silakan kita memberikan nasihat yang terbaik. Tapi bukan kita menjadi hakim. Kita berikan nasihat kalau itu misalnya salah, kalau itu orang-orang yang kita kenal. Silakan. Firman Tuhan mengatakan kepada saya dan saudara, berhati-hatilah dengan perkataan kita. Barang siapa yang suka menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Ini perkataan harus dijaga, saudara. Harus dikuasai. Tidak berhenti sampai di perkataan, kita juga harus menguasai pikiran kita. Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Pikiran kita harus dikuasai. Diolah di dalam pikiran. Segala sesuatunya masuk di dalam diri kita. Dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima firman Tuhan katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran. Lantas Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana caranya supaya saya dan saudara dapat menguasai diri kita? Bagaimana kita bisa menguasai diri kita masing-masing? Satu hal yang mau saya katakan kepada saudara bahwa
kalau kita mengandalkan kekuatan diri kita, kita tidak akan mampu menguasai diri kita. Kita butuh Roh Kudus untuk menguasai diri kita. Kita butuh Roh Kudus untuk mengendalikan diri kita. Kembali dalam ayat firman Tuhan, 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7, saya akan membacakan dalam terjemahan yang lain, saudara. Akhir dari segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, waspadalah dan berjaga-jagalah supaya dapat berdoa. Dulu, beberapa tahun yang lalu, ada pernyataan dari saudara ya, Bang Napi ya. Bang Napi dulu sempat terkenal ya, dikatakan bahwa hati-hati, kejahatan bukan hanya terjadi karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Untuk itu waspadalah, waspadalah. Nah, firman Tuhan juga katakan kepada saya dan saudara, agar kita dapat menguasai diri kita, firman Tuhan katakan kita harus waspada, kita harus berjaga-jaga. Sebagaimana 5 gadis yang bijaksana, mereka berjaga-jaga. Mereka berjaga-jaga. Apa yang saudara lakukan agar maling tidak dapat masuk ke rumah saudara? Yang pertama pasti saudara lakukan adalah mengunci pagar rumah saudara. Baru setelah itu pintu rumah saudara. Saudara akan berjaga-jaga. Kenapa? Kalau saudara tidak melakukan itu, pencuri akan mudah masuk dan mengambil semua harta milik yang saudara punya. Demikianlah firman Tuhan. Kalau kita tidak berjaga-jaga, kita tidak memberi tempat Roh Kudus untuk menguasai diri kita, maka iblis akan mudah masuk. Sedikit saja kita membuka celah, iblis pasti mudah masuk untuk menggerogoti kehidupan kita. Yang kedua, cara yang harus kita lakukan untuk dapat menguasai diri, masih tetap di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 ya, dalam terjemahan yang lain. Akhir dunia ini hampir tiba, karena itu jadilah orang-orang yang bersungguh-sungguh serta tekun berdoa. Jadilah orang yang bersungguh-sungguh serta tekun berdoa. Yang kedua, sungguh-sungguh dan bertekun. Kenapa saya gabungkan sungguh-sungguh dan bertekun, dan firman Tuhan katakan sungguh-sungguh dan bertekun, saudara? Karena saudara, namanya kita sebagai manusia hari ini bisa kuat, besok tidak. Hari ini bisa kita mampu melakukannya, besok tidak. Kalau kita tidak konsisten di hadapan Tuhan. Hari ini kita bisa sungguh-sungguh, kalau kita tidak menjaganya, besok kita bisa tidak melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan sungguh-sungguh. Bukan setengah-setengah, tetapi penuh kesungguhan hati. Dengan cara apa? Bertekun. Bertekun berarti dikerjakan. Ada usaha, ada upaya. Jadi rupanya saudara, kalau kita mau menguasai diri kita, tidak hanya sekedar aku seperti ini, aku pasti kuat, aku pasti bisa menghadapi semuanya. Tidak, saudara. Rupanya firman Tuhan katakan kita harus melakukan ini dengan sungguh-sungguh dan benar-benar kita mengupayakan. Sehingga ketika datang ujian, kita tetap bisa berdiri tegak di hadapan Tuhan. Itu namanya sungguh-sungguh dan bertekun. Yang ketiga, agar kita dapat menguasai diri kita, 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 dalam terjemahan yang lama dikatakan, tetapi zaman yang akhir sudah dekat, sebab itu hendaklah pikiranmu sempurna dan berdoa dengan siumannya. Pikiranmu sempurna. Ini yang ketiga. Saya mau katakan kepada saudara, pikiran yang sempurna ini tidak mudah.
Pikiran yang perfect itu tidak mudah, saudara. Pikiran yang sempurna di dalam terjemahan lain berarti kita harus memiliki pikiran yang terang. Pikiran yang bersih. Jangan ada pikiran yang selalu tidak baik kepada orang lain atau negative thinking. Kalau kita melihat orang lain, saudara, jangan cepat-cepat kita mengambil kesimpulan dengan pikiran kita. Karena belum tentu yang kita pikirkan tentang orang lain itu sesuai dengan yang kita pikirkan. Belum tentu ketika kita menganggap orang itu salah, belum tentu bahwa yang terjadi adalah salah. Bisa saja pikiran kita yang salah. Pikiran yang terang. Dalam terjemahan yang lain dikatakan bahwa hendaklah pikiranmu adalah pikiran yang terang dan kendalikanlah dirimu. Pikiran yang terang ini berarti berpikir secara jernih. Kalau berpikir secara jernih, saudara, biasanya melibatkan emosi kita, bukan? Ada begitu banyak keputusan-keputusan yang kita ambil. Kalau kita tidak berpikir secara jernih, maka keputusan-keputusan yang kita ambil berakibat fatal untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk pekerjaan kita, untuk usaha kita, untuk masa depan kita. Firman Tuhan katakan, berpikirlah jernih. Berpikir jernih. Berpikir jernih berarti memiliki pikiran yang sehat. Bukan pikiran yang sakit. Pikiran yang sakit adalah pikiran yang penuh dengan sampah-sampah yang dimasukkan di dalam diri kita. Itu pikiran yang sakit, saudara. Kalau pikirannya sehat, saudara, berarti dia mampu melatih dirinya untuk mengendalikan dirinya. Pikiran yang sehat itu dia dapat menilai dirinya sendiri. Pikiran yang sehat itu tidak hanya menilai dirinya sendiri secara bijaksana, tetapi dia juga mampu melakukannya dengan baik. Bukan pintar menilai orang lain, saudara. Hati-hati, saudara. Menguasai diri ini banyak sekali, saudara, hal yang harus kita lakukan. Ada begitu banyak orang lain tidak dapat menguasai dirinya. Kenapa, saudara? Karena dia lebih pintar menilai orang lain daripada menilai dirinya. Pikiran yang tidak sehat. Pikiran yang tidak sehat akan mempengaruhi orang lain. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau orang lain mendapat pengaruh yang positif dari diri kita, maka seyogyanya pikiran kita juga adalah pikiran yang benar, saudara. Kalau kita kasih masukan kepada orang lain, jangan diri kita ini yang jadi patokannya. Karena apa yang saya alami belum tentu cocok untuk orang yang saya beri masukan. Mungkin saya hanya bisa menceritakan pengalaman-pengalaman Tuhan di dalam hidup saya. Amin, saudara. Amin, saudara. Cocok buat saya, belum tentu cocok buat si B. Cocok buat saya, belum tentu cocok buat si C. Tetapi saya akan tetap membagikan pengalaman-pengalaman rohani saya kepada orang lain. Misalnya mungkin dia sedang mengalami tekanan, masalah ekonomi. Saya bisa berceritakan bagaimana Tuhan membela saya. Dalam kapasitas saya sebagai hamba Tuhan. Tapi dalam kapasitas saudara sebagai orang yang bekerja, orang yang berusaha atau yang memiliki usaha, mungkin lain juga cara Tuhan. Ketika saya membutuhkan sesuatu, tiba-tiba Tuhan kirim dengan caranya untuk memberkati saya. Tetapi dengan saudara, mungkin Tuhan bekerja dengan cara yang lain.
Yang pasti saya memberikan masukan dengan pikiran yang benar kepada saudara, kepada orang lain. Pikiran saudara. Pikiran juga mempengaruhi kesehatan kita, bukan? Hasil penelitian saudara, bahwa kebanyakan orang yang sakit itu, salah satu faktor terbesar itu karena di pikiran. Makanya firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat. Pikiran. Ketika pikiran kita sudah tidak benar, maka segala sesuatu yang ada di depan kita jadi tidak benar. Ketika pikiran kita sudah salah, maka segala sesuatu yang ada di depan kita juga bisa salah. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 berkata begini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi yang firman Tuhan perintahkan untuk dipikirkan apa saudara? Semua yang benar dalam Filipi 4 ayat 8. Yang kedua, semua yang mulia. Semua yang mulia. Yang ketiga yang harus dipikirkan adalah semua yang adil. Bukan kecurangan-kecurangan yang dipikirkan. Berikutnya, semua yang suci, semua yang kudus. Bukan yang najis-najis yang dipikirkan. Semua yang manis, hal-hal yang manis. Saya bersyukur saudara dengan istri saya, dengan Ibu Gembala, kalau saya sudah menanggapi sesuatu sudah melenceng-melenceng, langsung ditegur sama Bu Gembala. Itu gak kayak gitu saudara. Ya itulah peran pasangan hidup saudara. Semua yang sedap didengar. Kalau sudah ada berita yang tidak bagus, yang saya dengar, saya sampaikan, kadang-kadang Ibu Gembala sudah, itu gak usah, dihentikan saja. Pengennya dengar sesuatu yang enak, pengennya dengar sesuatu yang manis, pengennya dengar sesuatu yang memberikan semangat buat kehidupan kita. Nah, saudara pengen dengar yang mana dalam hidup saudara? Apa yang ingin saudara dengar? Firman Tuhan katakan, pikirkanlah semua yang baik. Bahkan Kolose pasal 3 ayat yang kedua berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menguasai diri kita. Sebab kalau kita menguasai diri kita, berarti kita harus mematikan keinginan-keinginan daging kita. Kalau kita menguasai diri kita, berarti kita harus mematikan keinginan-keinginan daging kita. Sebagaimana dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 1 Yohanes 2 ayat 16. Menguasai diri kita berarti kita harus mematikan keinginan daging kita. Sekali lagi firman Tuhan katakan, semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Perhatikan saudara, komplit nih firman Tuhan. Keinginan daging, keinginan mata. Apa sih keinginan daging? Tentu yang bertentangan dengan Roh Kudus. Apa sih keinginan mata? Hal-hal jasmani yang kita lihat. Di mana orang lain punya, kita tidak punya, kita juga pengen. Di mana orang lain bisa, tapi kita tidak bisa lakukannya, kita tetap pengen seperti orang. Tidak ada yang salah. Tetapi saudara, kalau kita mengingininya dan memaksakan diri, itulah yang menjadi salah. Apa salah?
Kalau orang punya rumah, saya juga pengen punya rumah. Orang punya mobil, saya juga pengen punya mobil. Gak ada yang salah, saudara. Tetapi yang jadi masalah adalah kalau kita memaksakan diri di luar kapasitas kita. Ini yang firman Tuhan tidak mau. Firman Tuhan mau kita harus menanggalkan segala keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Berarti kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan itu bukan berasal dari Bapa, tetapi berasal dari diri kita sendiri. Kolose pasal 3 ayat yang kelima. Kolose pasal 3 ayat yang kelima berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa itu hal-hal yang duniawi? Firman Tuhan katakan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Menguasai diri berarti kita menyerahkan seluruh pikiran kita atau kehidupan kita dikontrol oleh Tuhan. Ya, saudara. Menguasai diri berarti kita menyerahkan seluruh pikiran kita dikontrol oleh Tuhan. Bukan berarti Tuhan mau kita menjadi seperti robot. Tetap kita punya kehendak bebas. Tuhan memberikan kita kebebasan. Tetapi saudara, Tuhan juga mau kita melibatkan Tuhan dalam segenap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bawa hati kita, hidup kita di hadapan Tuhan. Kita serahkan diri kita agar kita dapat menguasai diri kita di hadapan Tuhan. Kita serahkan segenap kehidupan kita. Tuhan memberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku hidup oleh anugerah. Yang terbaik ku terima darimu. Rancanganmu indah. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu Tuhan. Bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku. Saat itu ku selalu bersyukur.
kuasa Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami Tuhan, agar kami dapat menguasai diri kami dari segala cobaan, dari segala godaan, dari segala tantangan yang datang dalam hidup kami. Kami sadar kami tidak mampu Tuhan. Untuk itu kami perlu Engkau. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, mampukan kami agar kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, malam hari ini Tuhan, saat ini kami berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang sakit. Berkati umat-umat Tuhan yang sudah hadir saat ini. Berkati Tuhan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha apapun juga yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Mungkin saat ini anak-anak-Mu sedang mengalami masalah dalam pekerjaan. Tuhan tolong, Tuhan selesaikan semuanya dengan cara-Mu Tuhan. Tuhan bekerja, kami percaya Engkau Allah yang ada buat segenap umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Bangsa dan negara kami, kota kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Perlindungan menjadi bagian dari bangsa, negara kami, serta kota kami. Para janda, duda, yatim piatu, orang-orang miskin yang menderita karena bencana alam, peperangan, sakit, penyakit Tuhan, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-hamba-Mu dimanapun berada, Tuhan juga tolong dalam setiap pelayanan yang dilakukan. Tuhan memberikan perlindungan, Tuhan menolong hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan sertai, bertimbahkan dengan selamat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah sukacita Allah mengalir saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.